Ya, jadi begini teman-teman media ya. Saya belum bisa sampaikan bahwa apakah Doktip atau inisial Dr. S sudah ditetapkan menjadi tersangka atau belum, karena SP2HP ya secara resmi dari pihak penyidik Polrestabes Medan belum kami terima ya. Tetapi yang dapat kami sampaikan adalah bahwa SP2HP ya disampaikan kepada kami terakhir tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap inisial Dr. S, kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya ya. Yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitahuan resminya. Tetapi ya kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Henry Tungkir merasa yakin ya dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan, bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Demikian. Ada lagi? Berarti ini sudah gelar perkara gitu, Bang? Nah, nanti kami sampaikan berikutnya ya. Yang pasti dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kami. Soal gelar perkara kita belum tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Pak, sejauh ini kan Dokter sendiri maksudnya bahwa kenapa dia melakukan itu karena mau bahwa produk itu kan belum masuk BPOM gitu Pak, ya kenapa akhirnya di Jaskit dan diperjualbebaskan itu yang maksudnya kayak gitu Pak. Baik, paham, saya paham. Begini, kalaupun kemudian ya ini ya Justip itu atau Justiper si pelakunya itu si Justip salah ya. Ini kalaupun salah dan itu dapat dikenakan dugaan tindak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Itu dia. Ya, jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik. Ya, seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan menjadi seorang maling, maka belum tentu statusnya sebagai seorang guru atau statusnya sebagai PNS dicabut. Ya seperti itu umpamanya ya. Jadi kalau kemudian Justiper itu atau Justip adalah merupakan tindak pidana, tidak bisa status klien kami itu dicabut sebagai seorang dokter. Ya, jadi perkataan, perbuatan, caption yang disampaikan oleh Dr. S terhadap klien kami karena mengatakan bahwa klien kami fix bukan dokter, seperti itu. Bang, kalau produknya sendiri itu udah lewat BPOM sendiri nanti akhirnya diedarkan sama Ya, jadi begini, saya sampaikan pada rekan-rekan media ya. Seandainya kalian ini melancong nih ke luar negeri, lalu kemudian ada tetangga kalian, mertua ataupun yang cowok ya, selingkuhannya nitip oleh-oleh gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah oleh-oleh itu harus mendapatkan izin resmi? Seperti itu. Ya, apakah oleh-oleh yang kalian bawa dari luar negeri harus mendapat izin resmi? Kan enggak kan? Nah, contoh, Dokter Andreas, klien kami itu, ketika dia ke Bangkok, kemudian dia membawa titipan, itu kan tidak harus mendapatkan izin. Ya, seperti itu. Nah, artinya istilah BPOM Bangkok itu akan sebutan daripada si Doktip itu sendiri, ya, seperti itu. artinya merasa bahwa kan saya dokter nih, maksudnya tidak memperhatikan aturan-aturan seperti itu gitu Bang. Nah, kalau begitu, sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan cuap-cuapnya di media sosial, ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silahkan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Artinya siap gitu ya Bang. Siap dong. Tapi sampai sekarang nggak dilapor-laporin. Artinya ini kan hanya hoax saja begitu. Kita tunggu. Seperti itu. Lagi?
Ada lagi? Ada panggilan terbaru mungkin Bang, ke dokter sendiri di Medan ataupun di mewakili di Tangsel? Saat itu kita ketahui sekitar kurang lebih 2 minggu lalu bahwa Dokter S ya sudah diambil keterangannya di Polres Tangsel ya. Nah, terhadap keterangan yang diberikan oleh Dokter S, kami yakin dan percaya dalam waktu dekat gelar perkara akan menetapkan beliau menjadi tersangka. Seperti itu. Nggak naik sidik Bang? Sabar ya, sabar ya. Jadi satu lagi tambahan ya, kawan-kawan. Selain klien kami Dr. Andreas, kami perlu menyampaikan juga ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami Dr. Reja Gladys ya terkait ada pertemuan di Komisi 6 ya. Saat itu perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah membuat permohonan rapat dengar pendapat umum. Satu. Nah, kalau kemudian ada undangan ke klien kami memang belum tahu sebagai kuasa hukum. Yang ketiga ya, bahwa terhadap rapat dengar pendapat umum sebenarnya itu dipergunakan oleh Komisi 6 atau komisi lainnya di DPR RI sebagai pengawasan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang dan regulasi ya. Tetapi kalau kemudian mempertengkarkan kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bertikai, Komisi 6 ini kan bukan persidangan ya, bukan persidangan. Kalau ada kelompok-kelompok yang keberatan, nah seharusnya Komisi 6 menghadirkan kelompok yang keberatan, kemudian menghadirkan pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan konstitusi, maka lahirlah sebuah rekomendasi, lalu berdasarkan rekomendasi tidak lanjuti. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Ada lagi? Cukup. Ya, sebagai tambahan ya, supaya kalian tenang ya. Yang pasti di mana ada Abang Biring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Bang, tapi kemarin terkait rapat di Komisi 6 itu kan Dokter menggandeng BPKI juga Bang, BPON itu untuk memberantas Ya. masalah itu Bang. Mungkin Bang gimana? Baik, jadi begini. Perlu saya sampaikan. Pidana itu kan ada 2 jenis dalam deliknya. Ada delik aduan, ada delik kejahatan. Oke? Terhadap delik aduan yang dibicarakan di Komisi 6, silakan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Ya, tapi yang saya lihat di situ pembahasannya lebih kepada delik kejahatan. Ya. Jangan membawa undang-undang konsumen tetapi pembuktian peristiwa hukumnya mengarah kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan dan luruskan itu. Jadi jangan sesat hukum kita di Indonesia seperti itu ya.